Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Saya Ahmad Akbar, mahasiswa jurusan Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 4 Bapak akan membawakan sebuah kajian stylistika atas Al-Quran Surah Yunus ayat 57 sampai dengan 61 sebagai bentuk pemenuhan atas tugas ujian dari mata kuliah stylistika Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan. Qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. Wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi kadhiba yawmal qiyamah. Inna Allaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Pada ayat ke-57 atau ayat pertama dalam pembahasan kita pagi hari ini, yang mana ayatnya adalah Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ayat tersebut memiliki terjemah atau transliterasi dalam bahasa Indonesia berupa Wahai manusia, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu sebuah pelajaran dari Tuhan. Asyifa'ul lima fis sudur, dan juga penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada atau di dalam hati, satu penyakit yang ada di dalam hati. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta kasih sayang bagi orang-orang yang beriman atau orang-orang mukmin. Syekh Muhammad As-Shawi dalam Hasyiah Tafsir As-Shawi, beliau memahami ayat ini sebagai bentuk kasih sayang Allah karena telah menurunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu memiliki 3 maqasid utama. Yang pertama adalah mau'izatun, yaitu Al-Quran sebagai mau'izah. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran sebagai wasyifa'ul lima fis sudur, sebagai obat atas penyakit yang ada di dalam dada, baik itu yang bersifat spiritual maupun yang bersifat jasmani, entah itu penyakit rohani atau penyakit jasmani. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan juga sebagai petunjuk serta kasih sayang atau rahmat pada orang-orang yang beriman. Untuk stylistika atau analisis stilistika dari ayat ini adalah yang pertama, dalam penggunaan ayat ini, dalam ayat ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum
Yang pertama itu dalam kata mau'izatum mir rabbikum. Kemudian wasyifa'ul lima fis sudur, dan juga lafaz wasyifa ayat syifa, kata sifat lafaz syifa. Terus yang ketiga adalah wahudaw warahmatul lil mu'minin, wahudan warahmatul. Pada 4 kata ini, yaitu lafaz mau'izah, lafaz syifa, lafaz huda, dan juga lafaz rahmah, semuanya ini memiliki satu kesamaan dalam bentuk linguanya, dalam bahasanya. Yaitu apa? Mereka berempat ini, 4 lafaz ini sama-sama dalam bentuk nakirah. Apa alasan penggunaan bentuk nakirah pada ayat ini? Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Munirnya, beliau menjelaskan bahwa penggunaan isim nakirah pada 4 hal ini menunjukkan ta'zim, bahwa apa yang diturunkan oleh Allah tersebut merupakan sesuatu yang agung atau yang besar. Kemudian pada ayat selanjutnya, masih pada ayat yang sama, dalam kata syifa'ul lima fis sudur, syifa'ul lima fis sudur merupakan bentuk majaz mursal. Apa itu majaz mursal? Majaz mursal adalah penggunaan satu lafaz yang tidak ada makna asalnya, yang mana penggunaan tersebut bukan disebabkan oleh adanya keserupaan antara lafaz yang asal dengan lafaz yang dialih maknakan tersebut, berupa majaz mursal min itlaqil mahal wa iradatul hal, yaitu berupa penggunaan kata tempat sedangkan yang dikehendaki adalah keadaannya. Jadi meskipun dalam ayatnya memang kata-katanya itu syifa'ul lima fis sudur, obat bagi yang ada di dalam dada, maka yang dimaksud dengan dada di dalam ayat ini, yang dimaksud dengan sodr atau sudur dalam ayat ini bukanlah dada yang jasmani, tetapi adalah sesuatu yang rohani, yaitu etika atau moral yang ada di dalam diri manusia. Ai syifa'ul lil qulubil lati. Kemudian apa makna paling penting, apa inti dari ayat Al-Quran surah Yunus ayat 57 ini? Bahwa yang paling penting dari ayat ini adalah hadhihi sifatul arba'iyah, sifatul Quran, bahwa Al-Quran itu memiliki 4 sifat ini sekaligus. Fil Qur'anil mawa'id wal hikam, dalam Quran terdapat mau'izah, terdapat pitutur-pitutur, ya, nasihat-nasihat, dan juga hikmah-hikmah kebijaksanaan. Wa huwa asyifa'un nafi', selain itu juga dia bisa menjadi obat yang sangat bermanfaat, minasyakki wan nifaq, untuk menjauhkan diri dari rasa ragu-ragu dan juga munafik, wal khilafi wasyaqaq, perbedaan dan juga perpecahan. Kemudian selain menjadi obat dan juga mau'izah, Al-Quran juga disifati dalam ayat 57 tersebut wa hul huda ay ar-rusydu limanittaba'ah, dan dia adalah petunjuk, yaitu satu hal yang bisa menjadikan seseorang itu mendapatkan petunjuk bagi yang mengikutinya. Aismatun liman tabi'ah, penjagaan bagi orang yang mengikutinya. Wa najatun liman tamassaka bihi, dan keberhasilan atau kesuksesan, kebahagiaan dunia wa ukhra bagi orang yang berpegangan dengannya. Dan yang terakhir adalah warahmatun ay ni'matun kubra, dan juga rahmat atau nikmat yang sangat besar, khosatun bil mukminin, yang hanya diberikan oleh Allah pada orang-orang yang beriman. Dan bahwasanya fadl dan juga rahmat Allah itulah merupakan puncak dari kesenangan dan juga cita-cita seorang mukmin, yaitu apa? Berupa al-iman dan juga al-ihsan. Kemudian dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang mana artinya adalah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang telah mereka kumpulkan. Nah, ayat ini memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, yaitu mengenai lanjutan daripada apa yang telah Allah sampaikan sebelumnya. Yang mana pada ayat 57 tersebut, pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa nikmat terbesar seorang muslim atau seorang mukmin adalah nikmatul Quran, dan bahwa dalam Al-Quran itu ada 4 maqasid utama, ada 4 tujuan utama, yaitu untuk menjadi mau'izah, untuk menjadi syifa, untuk menjadi huda, dan juga untuk menjadi rahmah. Ya, maka terus bagaimana kita sebagai seorang muslim harus bersikap? Ya, maka pada ayat ke-58 ini, satu ayat setelahnya, ini merupakan ayat lanjutan yang mana munasabahnya begitu erat, karena kedua ayat ini benar-benar berdekatan, dan apa yang dibahas dalam ayat kedua ini merupakan hal yang benar-benar berkaitan dengan ayat sebelumnya. Maka katakanlah wahai Muhammad, qul bifadlillahi wa birahmatihi, maka dengan fadl Allah dan juga rahmat Allah tersebut. Apa yang dimaksud dengan fadl Allah dalam ayat ini? Yang dimaksud dengan fadl Allah adalah al-iman, adalah iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatihi, dan juga rahmat atau kasih sayang dari Allah. Yang mana tafsir dari ayat rahmat ini tadi, dari kata rahmat dalam ayat ini, itu sudah dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Nah, jadi ini ada satu bentuk tafsirul Quran bil Quran dalam dua ayat ini, yaitu dalam ayat Yunus ayat 58 Allah mengatakan wa bi rahmatihi. Padahal sebelumnya Allah sudah menjelaskan bahwa fungsi Al-Quran adalah huda wa rahmatul lil. Nah, maka bisa kita ambil tafsir bahwasanya yang dimaksud rahmat pada ayat 58 ini maknanya adalah Al-Quran. Nah, yang mana salah satu fungsi Al-Quran tadi adalah menjadi rahmat. Maka dalam ayat ini rahmat Allah adalah, yang dimaksud adalah Al-Quran. Nah, maka kita sebagai umat muslim, sebagai umat mukmin khususnya, dan juga sebagai manusia umumnya, maka kita sebagai umat muslim khususnya, dan juga sebagai manusia umumnya, kita itu fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah, dengan kedua nikmat iman dan juga nikmat Al-Quran itu, kita hendaknya bergembira. Yufidu al-hasra, yakni yajibu alla yafrahal insan illa biyalik, bahwa manusia itu harus paling merasa bersyukur itu karena dia mendapat Allah. Yang juga ada satu hadis marfu yang disandarkan pada Anas bin Malik, bahwa beliau berkata, fadlullah al-Quran wa rahmatuhu an ja'alakum min ahli.
Dan juga ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Hasan al-Basri, riwayat Ad-Duhan, Qatadah dan juga Mujahid, yang mana hadisnya adalah fadlullah al-iman wa rahmatuhu al-Qur'an. Ya. Bahwasanya apa inti dari ayat keduanya ini, ayat 58 ini? Innal faraha bima tafaddala bihi Allah wa bima rahima bihil mu'minina wa ajda wa anfa'u min kulli ma yajma'unahu minal amwali wa sa'iri khairatid dunya. Bahwasanya rasa bahagia disebabkan atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita dan apa yang telah Allah rahmatkan kepada kita orang-orang mukmin, itu lebih baik dan juga lebih bermanfaat daripada berbahagia atas apa yang kita kumpulkan, yaitu berupa harta-harta dunia. La muhalata, tidak ada kesimpangan dalam hal ini. An-Nawi lagi ila saat dari itu karena Al-Quran lah yang menuntut kita pada kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Waktu amal sabab besar menjadi di dunia atas, sedangkan harta hanya menjadi pengantar kebaikan atau kebahagiaan lainnya dalam dunia. Terus sampai 61. Kemudian dalam ayat 59 hingga 60 nanti kita akan menginjak satu tema baru lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, terangkanlah, ara'aitum, terangkanlah padaku, ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halal. Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah pada mereka wahai Muhammad, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu yang mengadu-ngadu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayat ini menjelaskan tentang bahwa ada sebagian orang musyrik itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan juga sebaliknya menghalalkan apa yang Allah telah haramkan. Dalam statistika atau gaya bahasa ayat ini, qul ara'aitum. Ara'aitum itu adalah satu diksi yang sering sekali muncul dalam Al-Quran, seperti dalam ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kemudian banyak ayat-ayat lain yang mana kalau dalam bahasa Arab, dalam nahwu, dalam kajian nahwu, kita kalau memaknainya secara langsung maka maknanya adalah ara'aita, apakah kamu melihat atau bagaimana pendapat. Yang mana satu bentuk pertanyaan ini mengandung makna jelaskan pada saya. Jadi pertanyaan bagaimana pendapatmu itu mengandung pemahaman jelaskan pada saya. Maka dalam ayat ini Rasul diperintah oleh Allah untuk meminta penjelasan pada mereka atas apa yang mereka lakukan. Apakah mereka melakukannya benar-benar karena itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka mengatasnamakan Allah atas pekerjaan mereka, atau hanya taftarun, mereka itu berbuat atas apa yang mereka kerjakan.
Arqul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin, yaitu berupa rizki atau apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi. Di manusia diberi fadl oleh Allah banyak sekali hal di muka bumi, entah itu pasangan, entah itu makanan, dan juga hal-hal yang lain sebagainya, yang mana banyak dari hal tersebut itu sebenarnya halal. Ai ma halal walidzalika waqafa 'ala at-taqwa faqala faja'altum minhu haraman wa halal kal bahirah wasa'ibah wal wasilah, seperti apa yang dilakukan oleh kufar atau musyrik Makkah, yang mana mereka itu mengharamkan 3 hal dalam hewan ternak, yaitu al-bahirah dan juga as-saibah dan juga al-wasilah. Apa 3 jenis ternak tersebut? Yaitu adalah sapi-sapi yang diperuntukkan atau yang mereka persembahkan kepada berhala-berhala. Kemudian pada lanjutan ayatnya, qul a'amwa, di situ aslinya ada 2 hamzah. Yang pertama adalah hamzah istifham, yang kedua adalah hamzahnya lafaz Allah. Sehingga di situ ada pentasilan dalam ilmu tajwid, ada bacaan tashil yang mana dipermudah membacanya. Qul amwahu adzinalahu, katakanlah pada mereka wahai Muhammad, tanyakan pada mereka itu, Allahu adzinalahu, apakah Allah yang memberi izin pada mereka, pada kalian semua, pada penghalalan ketika pengharaman mereka atas apa yang telah Allah halalkan. Am alallahi tafsir, ataukah mereka itu cuman bermain-main dengan Allah. Sehingga di sini ada satu bentuk pertanyaan, yang mana pertanyaan tersebut bukan untuk istifham, bukan untuk mencari pemahaman, tapi sebagai bentuk apa yang kamu lakukan itu sebenarnya salah. Ya, maka harus kamu pikirkan ulang. Seperti itu. Kemudian pada ayat selanjutnya, masih dalam tema yang sama, kaitannya sangat erat dengan ayat 59 ini, yaitu pada ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma dzannal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba yaumal qiyamati innallaha ladzu fadlin 'alan nas innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsarahum la yashkurun." Yang mana artinya adalah, dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah berkenaan dengan apa yang akan Allah berikan kepada mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia. Innallaha ladzu fadlin, sesungguhnya Allah benar-benar orang zat yang memiliki karunia yang akan dilimpahkannya ala nas, kepada manusia. Walakinna aktsarahum la yashkurun, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidaklah bersyukur. Sehingga dalam ayat ini, wama zannul ladzina wama zannul ladzina yafsaruna 'alallahi al-kadziba yaumal qiyamah, apa persangkaan, maka bagaimana nanti persangkaan orang-orang yang telah iftaro, telah mengada-ngada atas Allah, telah menganggap Allah itu berdusta. Yaftaruna 'alallahi kadziba, mengada-ngadakan kebohongan, mengatakan kalau Allah itu selama ini tidak pernah jujur, bilangnya begini kok ternyata begitu. Tidak. Maka bagaimana persangkaan mereka nanti, mereka yang mengada-ngadakan kebohongan pada Allah pada hari kiamat. Padahal Allah itu lalu fadlin ala nas, memiliki anugerah atas manusia, walakin aktsarahum la yashkurun, akan tetapi mayoritas dari mereka tidak mau mensyukuri nikmat tersebut. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata innallaha lazu fadlin ala nas, ya, yang mana dalam ilmu retorika atau ilmu balaghah, dalam satu lingkup
stylistika apa penggunaan kata ini itu digunakan penggunaan inna ya digunakannya inna dan juga lam untuk takkid itu digunakannya hanya untuk orang yang mungkir bil mungkir bin nikmat bin hanya apa digunakan pada orang yang mengingkari atau tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada mereka sehingga sangat pas sekali dalam ayat ini sehingga sangat begitu terasa indah ungkapan yang Allah berikan dalam innallaha lazu fadlin 'alan nas. Juga pada akhir ayatnya walakinna aktsarahum la yashkurun. Kemudian munasabah ayat 59 hingga 60 ini adalah dengan surat Yunus ini, dengan satu kesatuan surat Yunus ini, bahwasanya ba'da'an asbatallahu ta'ala fi awail surati al-wahya wa nubuwah. Pada awal surah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai wahyu dan juga kenabian. Dzakara tariqan akhara fi isbatin nubuwah wa huwa anna tasyri'a bi tahlil wa tahrim huwa Allah. Maka pada ayat yang ini Allah menetapkan kenubuahan Nabi dengan cara an-tasyri' bi tahlil wa tahrim huwa Allah, bahwa yang berhak mensyariatkan halal dan juga haram itu adalah Allah. Wa annal asla fil arzaqi wal asya'i al-ibahat, dan bahwasanya hukum asal dari semua rizki dan juga semua hal yang yang tidak membahayakan diri tentunya itu adalah al-ibahat, boleh untuk dinikmati. Fatahrimu ba'dil asya wa tahlilu ba'din ma'atasawiha fis sifati wal manafi' dalilun ala i'tirafikum bi sihhatin nubuwwati wa risalati. Maka pengharaman sebagian hal dan juga penghalalan sebagian yang lain disertai dengan kesetaraan mereka dalam sifat-sifat dan juga manfaat-manfaat adalah tanda atas pengakuan kita semua, pengakuan kalian semua, pengakuan kita semua atas sahnya atau otoritasnya kenabian Nabi Muhammad dan juga kerasulan. Li'annahu lam yakun lakum dalilun aqliyun, karena kamu di situ tidak menggunakan dalil aqli untuk melakukan penghalalan atau pengharaman. Wala naqliyun an hidayah hadikan isfahuwa manhajul fasidun batil. Karena itu adalah manhaj yang batal, satu metode yang sama. Wa annama alaihi anbiya wal haqq, bahwa apa yang dilakukan atau ditetapkan oleh para nabi adalah yang benar dan juga yang sah. Kemudian pada ayat 61, ayat terakhir pada surah pada kajian hari ini, surah Yunus adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma takunu fi syai'in wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi fama ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis samaa'i wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Yang artinya adalah engkau wahai Nabi Muhammad tidak berada dalam satu urusan, tidak membaca suatu ayat Al-Quran dan tidak pula mengerjakan satu pekerjaan kecuali kami menjadi saksi atas kamu, atas ketika kamu melakukannya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pengetahuan Allah, dari pengetahuan Tuhan, walaupun seberat zarrah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan lebih besar daripada itu, kecuali semua itu telah tercatat dalam kitab yang nyata atau Allahul Mahfuz, kitab yang tercatat.
Dalam ayat ini stylistika atau kajian bahasanya yang pertama dalam wama takunu fi sya'nin wama tatlu min Qur'ani wa ma ta'maluna min amal. Dalam tiga hal ini, dalam tiga lafaz sya'an, Quran dan juga amal, dipilih lafaz-lafaz yang menggunakan kata nakiro. Kenapa nakiro? Karena sama dengan belum letak untuk menjelaskan betapa besarnya urusan, betapa agungnya urusan. Wama takunu fi sya'nin, apa yang telah kamu lakukan yang berupa amal yang sangat besar. Wama tatlu min Quran, dan apa yang telah kamu baca dari Al-Quran itu, yang mana Al-Quran itu sangat azim juga. Wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah kamu itu melakukan suatu pekerjaan yang besar. Illa kunna alaikum syuhudan, kecuali Allah itu akan menjadi syuhud, menjadi syahid atas apa yang kamu lakukan. Kemudian dalam izufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min misqali dzarratin fil ardi. Kata zarrah sebenarnya dalam bahasa Arab itu tidak memiliki makna yang pasti. Maka beberapa ulama memiliki beberapa tafsiran yang berbeda, tetapi mereka semua merujuk pada satu makna yang sama. Yaitu apa? Zarrah adalah satu takbir atau satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang begitu kecil yang tidak kasat mata, tapi sesuatu itu nyata ada. Itu namanya zarrah. Makanya dalam beberapa tafsir zarrah itu ada yang memaknai sebagai biji sawi, ada juga lagi yang memaknainya sebagai semut yang sangat kecil. Kemudian wala akbar, wala asuhurun menjadi bahkan apa yang lebih kecil lagi dari yang kecil lagi daripada zarrah. Mindalika wala akbar illa kita kecuali telah ada dalam catatan lauhul mahfuz, kitab yang jelas. Dalam jumlah ini wala ashurun min dzalika wala akbar illa fi kitabin mubin merupakan bentuk hasr atau bentuk pembatasan, bentuk hasr pembatasan, yang mana semuanya itu telah tercatat, telah tercatat semuanya tanpa terkecuali dalam kitabin mubin. Hingga terakhir munasabah daripada ayat ke-56 ini adalah ba'da'an abanallahu ta'ala annal qalila minan nasi syakiruna ni'amallahi bidawami ta'ati, bahwa setelah Allah menjelaskan bahwa sebagian kecil, hanya sebagian kecil dari manusia itu adalah orang yang bersyukur atas nikmat Allah dengan terus menerus taat kepada Allah, maka maksiati, dan juga terus menerus meninggalkan maksiat kepada Allah. Zakarahum bi anna ilmahu muhitun, Allah mengingatkan mereka bahwa pengetahuan Allah, ilmunya Allah itu muhitun bi jami'i syu'unihi, meliputi semua urusan mereka, wa a'malihi, dan juga pekerjaan-pekerjaan mereka, sughiriha wa kabiriha, baik yang kecil hingga seperti di manjeskan tadi dengan kata zarrah, atau yang sangat besar. Tapi kulil mawjudat wal kainat kulliha fis samawati wal ardh hatta yahmilahum dzalika 'ala ta'ati wa syukri wal ibadati wa jannah wal ma'siyah. Li'annahu idza kana al-haqqu ta'ala 'aliman bi kulli syai' sarra at-ta'i'un wa haddada al-mudhib. Kenapa Allah mengingatkan mereka bahwa Allah itu melihat atas apa yang mereka lakukan, baik itu ketaatan maupun kesesatan? Bahwasanya ketika mereka itu bisa mengetahui, akhirnya mengetahui kalau Allah itu selalu mengawasi gerak-gerik mereka, apapun yang mereka lakukan baik taat maupun maksiat, maka orang-orang yang taat akan sarah, akan merasakan surur, merasakan satu kebahagiaan, karena ternyata kebaikan kecil yang selama ini kita lakukan, selama ini Allah melihat dan juga membalasnya, mengapresiasi hal tersebut. Dan apabila kita berdosa atau bermaksud kepada Allah, kita akan merasa bersalah
hudida al-mudhibun, merasa diancam oleh Allah karena kita selalu berkeyakinan kalau maksiat kita sekecil apapun itu Allah menyaksikan kita. Sehingga pada hari ini apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 57 hingga 61 merupakan satu bentuk kesatuan yang sangat indah dari pesan-pesan dalam Al-Quran, yang mana pada ayat 57 Allah menerangkan bahwa Qul ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Bahwa wahai manusia, telah datang kepadamu mau'izah min rabbikum, telah datang kepadamu Al-Quran yang menjadi mau'izah, yang menjadi obat, yang menjadi huda dan juga yang menjadi rahmat, yang menjadi petunjuk dan juga rahmat. Maka Al-Quran Allah tetapkan sebagai perangkat hukum oleh Allah, perangkat hukum dari Allah yang disampaikan melalui Rasul. Maka dengan Al-Quran itu, qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka dengan hukum-hukum Allah tadi, kamu itu harusnya merasa bahagia atas apa yang Allah wajibkan dan atas apa yang Allah haramkan pada kalian. Kemudian qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Kemudian atas apa yang Allah berikan pada kita, apa yang telah Allah halalkan, terus ya jangan kita harapkan. Apa yang telah Allah berikan halal kepada kita, ya kita nikmati, kita syukuri. Dan apa yang telah Allah haramkan, tidak sepantasnya kita lakukan atau kita terabas begitu saja. Wa ma dzunnu alladziina yaftaruna 'ala Allahi kadhiba yaumal qiyamati inna Allaha la dzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Dan sebenarnya kita itu berpikirnya begini, kemudian kalau kita nanti bermain-main dengan apa yang Allah tetapkan, terus bagaimana, apa yang akan terjadi pada diri kita? Alah, nggak apa-apa korupsi, toh nanti juga diganti uangnya kok sama negara. Itu namanya iftara 'ala Allah. Maka kita itu harus sering untuk memikirkan bagaimana kehidupan kita pada kehidupan selanjutnya, karena kita mungkin jadinya hanya mungkin umur itu hanya 60 tahun atau mungkin kurang dari itu, akan bisa kurang begitu. Sehingga seharusnya dalam kehidupan yang singkat ini kita lebih banyak mempersiapkan apa untuk apa yang akan kita jaga tadi setelah kematian. Karena setelah kematian kita akan benar-benar dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima konsekuensi atas apa yang telah kita lakukan di dunia. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'ani wa la ta'amuna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda iz tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama'i wa la asghara min dzalika wal akbaru illa fi kitabim mubin. Karena semua atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita baca, atas apa yang kita lakukan, kita inginkan dalam hati, atas apa yang kita baca dalam Al-Quran, atas apa yang kita lakukan, laksanakan dalam keseharian kita, semuanya itu, entah itu hal yang kecil, entah kita hanya membaca satu ayat atau satu surah dalam sehari, dan juga apakah kita hanya bersedekah dengan mata uang yang kecil, atau kita hanya menolong seseorang dengan pertolongan kecil, itu semuanya telah Allah janjikan dalam akhir ayat tersebut, bahwa semuanya telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Akhiran cukup sekian dari saya untuk tugas statistika Al-Quran pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dan telah kita
mentadabburi daripada Al-Quran ini dapat menjadi sarana kita untuk memperoleh kebahagiaan dan juga ketenangan dalam dunia dan juga akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.